Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang berbahagia, sahabat KUA Gajah Indah, masih bersama dalam program podcast KUA Kecamatan Gajah. Sebelum saya sampaikan, ini perlu kami kasih tahu bahwa narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Muhammad Ulil Albab selaku penghulu di KUA Kecamatan Gajah. Saya sendiri sebagai hostnya, Abdul Muhib selaku penyuluh KUA Kecamatan Gajah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, para sahabat dan para pemirsa semuanya, kita akan mengulas seputar terkait dengan persyaratan pernikahan. Karena kalau kita lihat dari tahun ke tahun sampai puncaknya pada tahun 2024, tren menikah itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Bahkan puncaknya berada di pada tahun 2024, yang pada akhirnya tahun 2025 melambung naik sedikit. Itu data yang kita ambil dari informasi pernikahan. Maka barangkali ini menjadi penyebab kenapa trennya menurun sehingga ada kenaikan. Mungkin salah satunya adalah para sahabat semuanya yang usianya menginjak pernikahan takut atau bahkan tidak tahu bagaimana cara mengurus pendaftaran menikah. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini nanti akan kita ulas bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Maka langsung saja saya akan memberikan hal-hal yang terkait dengan persyaratan yang nantinya akan dikupas tuntas oleh narasumber kita. Selamat siang Bapak Ulil. Selamat siang Bapak Muhib. Ya, alhamdulillah. Jadi gini Bapak, trennya ini kan mengalami penurunan ya dari tahun ke tahun. Yang kemudian tahun 2005 ada peningkatan. Kira-kira penyebabnya itu apa Pak? Penyebabnya? Ketidaktahuan atau ketidakjelasan dalam mengurus. Sekaligus Bapak dimohon untuk menjelaskan bagaimana sih apa saja syarat-syarat untuk menikah itu. Terima kasih. Silakan Bapak. Sama-sama ya. Sehat ya Pak Muhib. Alhamdulillah. Aslinya fenomena pernikahan ini tidak tabu ya untuk kalangan para usia muda zaman sekarang, khususnya yang sudah memenuhi syarat untuk menikah. Tapi kenapa kok kira-kira banyak sekali angka pernikahan yang menurun, khususnya di Indonesia ini? Nah, mari kita renungkan bersama ya. Terkadang itu menikah itu sudah cukup umur, syarat sudah cukup, tapi kenapa tidak menikah? Tapi malah ke hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah, itu kadang-kadang kita harus renungkan. Kira-kira alasannya atau alasan yang buruk, kenapa kok belum menikah? Kalau dengan alasan bekerja ataupun mempersiapkan diri lebih matang, oke lah. Tapi kebanyakan di masa sekarang kita tidak saling menyalahkan, akan tetapi kita introspeksi dulu diri, mengantisipasi keluarga kita, lingkungan kita supaya jauh dari perbuatan yang tidak baik. Betul. Itu seperti itu kira-kira fenomena pernikahan menurun ya. Itu karena tadi sudah terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi belum meresmikan diri dalam pernikahan. Seperti itu. Untuk masalah syaratnya Bapak Muhib, aslinya mudah saja. Syaratnya itu ada dua. Kira-kira Bapak Muhib? Kalau jadi bahan candaan di kalangan masyarakat, syarat ini ku namung kalih. Kalih ini ku nopo? Kalih sinten. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas syarat untuk mendaftarkan diri. Nah, itu yang jauh lebih penting ketika orang-orang itu kenapa harus menunda nikah. Kalau mereka tahu, saya yakin nanti tren menikah itu akan semakin meningkat. Oh siap. Dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya. Gimana Pak? Syaratnya apa saja itu? Oh syaratnya, oke. Tadi candaan sudah disampaikan Pak Muhib, ternyata nyambung ya maksud saya. Tapi bukan itu para pemirsa. Syarat pernikahan aslinya itu mudah, bukan sulit-sulit. Yang mempersulit siapa? Ya diri kita sendiri untuk menikah, seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Peraturan Menteri Agama Bapak Muhib, itu ada tahun 24 nomor 230 ya, itu sudah tertuliskan tentang pencatatan pernikahan ya. Undang-undang yang terbaru itu Pak ya? Ya, yang terbaru PMA nomor 30 tahun 2024 ya. Syarat menikah itu yang pertama yang jelas harus
mengumpulkan data diri. Data diri yang wajib adalah KTP, Ya, KK, dan juga akta kelahiran. Ini yang paling inti. Jika tidak punya data diri 3 ini, maka seseorang tidak bisa melangsungkan pernikahan. Ini yang paling penting. data pokok berarti Ya, ya, Pak. data ya? pokok. Ya. Itu kemudian disertai foto Bapak Muhib ya. Orang yang mau menikah harus ada identitasnya berupa gambarnya, yaitu fotonya. Fotonya berbackground biru, jangan lupa. Dan harus fotonya sendiri, Mas ya. Oh iya. Tidak boleh fotonya orang lain. Tidak boleh. Oke, oke. Apalagi Ya. yang tren sekarang itu dibuat kartun, jangan ya. Kalau sekarang trennya fotonya diedit-edit pakai AI itu, Ya, itu nanti terlalu mencolok, nanti Pak petugasnya bingung. Bingung, Itu ya. benar orangnya apa tidak? kadang-kadang Ya. seperti itu. Ya, lanjut, Pak. Fotonya ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar. 4 lembar dan juga 4x6 sebanyak 2 lembar. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi yaitu surat kesehatan ya dari puskesmas setempat atau tempat nikah dilaksanakan. Selanjutnya ada juga LC-Mil, itu nanti diperoleh dari petugas posyandu desa tempat nikah atau wilayah setempat. Kemudian jangan lupa, ini juga sangat penting, pengantar dari desa. Pengantar dari desa ada 3 jenis. Ya. Yang pertama N1, yang kedua N3, yang ketiga dan N4. Yang pertama N1 itu adalah surat pengantar dari desa. Yang kedua N2 itu adalah permohonan kehendak nikah. Yang ketiga N4 itu adalah surat persetujuan mempelai. Pak, itu kalau surat-surat yang Bapak sebutkan tadi bisa diperoleh langsung dari pemerintah desa atau kita buat sendiri misalkan, atau dari pihak kantor KUA dalam hal ini melayani surat-surat tersebut, artinya kita menyediakan atau bagaimana teknisnya itu? Terima kasih ya. Ini pertanyaan yang kadang-kadang muncul ya, pasti dari masyarakat yang ingin menikah. Untuk yang diperoleh dari desa, yang N1 itu wajib, tidak bisa, karena itu tanda tangan Pak Kepala Desa dan pengantar yang mengetahui warga setempat adalah desa setempat yang berhak. Kemudian yang N2, permohonan kehendak nikah, itu dari desa bisa mengeluarkan itu. Kemudian kalau yang mandiri mengisi lewat online, tapi itu tidak saya bahas di sini, nanti bisa di materi kesempatan. selanjutnya. Oh ya, bisa Kita nanti kupas undang tuntas saya nanti. lagi ya, oke. Siap, Ya. ye. Itu Siap, ya. ye. Itu bisa di-download oleh lewat aplikasinya yang permohonan kehendak nikah. Aplikasinya apa namanya, Bapak? Aplikasinya SIMKA. SIMKA. Oh, iya, Ya, iya. izin menikah. Izin menikah. Ada aja. Kemudian yang N4, surat persetujuan mempelai, itu bisa dibuat sendiri Bapak. Karena tidak mengetahui kepala desa, itu hanya pernyataan dari kedua calon pengantin. Seperti itu ya. Itu syarat wajibnya Bapak. Ada syarat tambahan lagi. Ya. Ya. Syarat tambahan lagi yang tidak tercantum di PMA, tapi ini juga penting. Untuk mendukung keaslian data dan memperkuat data-data seorang yang mau menikah. Apa itu? Ya, seperti surat wali akad. Ya. Seseorang kalau mau menikah itu kan ada walinya. Ya. Walinya itu kan termasuk rukun, tapi itu nanti bisa dibahas di poligami. Loh, ini ada. Boleh berarti Pak, poligami itu? Iya, tapi ya harus izin istri pertama. Itu repot, Pak. Ini. Bapak jangan ikut. Oh iya ya. Ya, ini ya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada tambahan Pak mungkin. Mungkin itu dulu karena kesempatan kita terbatas. Nanti di lain waktu di podcast berikutnya akan kita bahas tuntas sehingga tidak ada hal yang sekiranya kurang jelas. Oleh sebab itu ikuti terus podcast kami KUA Gajah Indah. Sahabat dan para pemirsa semuanya, jangan sampai terlewatkan program podcast di KUA Kecamatan Gajah ini. Slogan kita KUA Gajah Indah. Mungkin itu yang bisa kami bahas untuk terkait dengan persyaratan nikah secara umum. Tentunya masih ada beberapa hal yang kurang dan
ada juga syarat-syarat khusus. Nah, ini khusus yang harus dilampirkan bagi seorang calon pengantin yang dimana pada kondisi tertentu. Yang pertama yaitu jika salah satu catin atau calon pengantin berasal dari luar kecamatan, itu harus mencantumkan surat rekomendasi KUA setempat. Kemudian yang duda atau janda. Nah, kalau duda jandanya cerai harus melampirkan akta cerai dari pengadilan agama. Ini harus ya, tidak boleh ditawar-tawar. Kemudian jika duda atau jandanya meninggal dunia harus akta kematian dari Dukcapil. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi Pak, yang TNI atau Polri itu harus mencantumkan izin atasan.